Bilang begini kepada Ragnar Oratmangun, kode oleh Romeni siap perkuat timnas Indonesia asuhan Sinteyong. Informasi bola selanjutnya, Sinteyong ikut merespon soal petisi dari fans timnas Indonesia yang mendesak dirinya dipertahankan. Dan yang terakhir, Sinteyong jangan fokus di AFF. Suatu saat timnas Indonesia bisa bersaing di level Asia. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Iya, bilang tenang saja kepada Ragnar Oratmangun, apakah kode oleh Romeni siap memperkuat timnas Indonesia asuhan Sinteyong? Ya, dalam beberapa hari terakhir, nama Ole Romeni ramai dibahas pecinta sepak bola tanah air di media sosial. Nama Ole Romeni muncul setelah akun Instagram @football.indonesia mengungkapkan ada penyerang FC Utrecht yang punya keturunan Indonesia. Penyerang yang dimaksud adalah Ole Romeni. Nah, setelah unggahan dari akun @football.indonesia, Ole Romeni pun ramai dibahas sebab Ole bukanlah penyerang kacangan. Sebelum bergabung bersama FC Utrecht pada musim ini, Ole tampil garang bersama FC Emmen di kasta teratas Liga Belanda Eredivisie. Di musim 2022 sampai 2023, Ole Romeni mengoleksi 11 gol dari 33 pertandingan Eredivisie. Pencapaian ini masuk kategori istimewa mengingat sulit mencetak banyak gol di kompetisi seketat Liga Belanda. Karena itulah banyak pecinta sepak bola tanah air yang langsung meminta Ole untuk memperkuat timnas Indonesia. Permintaan itu pun diajukan langsung ke akun Instagram Ole Romeni. Semalam Ole pun menjadi sorotan karena meninggalkan sebuah komentar di unggahan Instagram calon pemain timnas Indonesia yaitu Ragnar Oratmangun. Ole menulis kata, "Tenang saja." Di unggahan Ragnar Oratmangun yang hendak melakukan giveaway kepada para followernya usai menembus 100.000 pengikut di Instagram. Apakah kata tenang saja yang dimaksud di sini adalah pertanda Ole Romeni mengatakan kepada Ragnar Oratmangun bahwa tidak perlu khawatir jika dirinya telah siap memperkuat timnas Indonesia? Ya memang bukan tidak mungkin, Ragnar Oratmangun telah menjadi agen PSSI membujuk Ole untuk memperkuat timnas Indonesia. Dan kehadiran Ole Romeni dibutuhkan timnas Indonesia jika lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang bergulir pada September 2024 sampai Juni 2025. Sebab di babak tersebut timnas Indonesia akan dihadapkan dengan tim-tim papan atas Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, Iran, sampai Arab Saudi. Dan dihadapkan dengan tim kuat seperti itu, maka timnas Indonesia membutuhkan penyerang sekelas Ole Romeni. Dan jadi, bagaimana Ole Romeni? Apakah sudah siap perkuat timnas Indonesia racikan Sinteyong? Dan di informasi bola selanjutnya, Sinteyong akhirnya buka suara terkait munculnya petisi yang mendukung dirinya mendapatkan kontrak dari PSSI. Polemik kontrak Sinteyong di timnas Indonesia belum lama ini menjadi sorotan. Sebab PSSI masih belum memperpanjang kontraknya dengan pelatih asal Korea Selatan ini. Padahal Sinteyong membawa skuad Garuda mengukir sejarah dengan lolos dari 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya. Alasannya PSSI sudah punya kesepakatan dengan Sinteyong dan menunggu target lain. Juru taktik berusia 53 tahun ini ditarget bisa membawa timnas Indonesia U23 ke 8 besar untuk Piala Asia U23 2024. Hal itu kemudian membuat fans timnas Indonesia mengadakan petisi agar kontrak Sinteyong diperpanjang. Petisi ini dilakukan oleh komunitas Indonesia Pride yang ditanggung jawabi oleh Divo Syahendra. Petisi ini sudah dilakukan sejak 31 Januari lalu atau usai timnas Indonesia tersingkir di 16 besar Piala Asia 2023. Sinteyong itu selama 4 tahun dengan COVID 2 tahun melatih timnas Indonesia sudah membawa timnas Indonesia ke perubahan yang luar biasa. Tulis petisi tersebut. Bukan hanya secara permainan, tapi juga pencapaian. Sinteyong telah berhasil meloloskan Indonesia ke Piala Asia setelah 17 tahun dan untuk pertama kalinya timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia. Sinteyong juga untuk pertama kalinya sudah meloloskan Indonesia ke Piala Asia U23. Dan selain itu, Sinteyong juga membawa perubahan signifikan ke ranking Indonesia. Bayangkan dari peringkat 176 ke 142 FIFA. Maka dari itu tidak ada alasan lagi bagi PSSI untuk menunda perpanjangan kontrak Sinteyong. Ya seharusnya kan memang tidak ada lagi alasan PSSI untuk menunda atau ngulur-ngulur waktu ya untuk perpanjangan kontrak Sinteyong. Karena kan yang kami khawatirkan akan ada negara-negara lain yang akan melakukan penawaran loh terhadap Sinteyong selama nasibnya digantung sama PSSI, ungkapnya. Dan per Senin 5 Februari ini,
Petisi tersebut sudah ditandatangani oleh 59.000 supporter timnas Indonesia. Dan mengetahui hal ini, Sinteyong pun akhirnya buka suara. Kabar itu disampaikan oleh akun Instagram @bloopersfootball yang mengatakan, "Saya sangat bahagia secara pribadi dan sangat-sangat berterima kasih. Para supporter sudah memperhatikan saya, berarti mereka mengakui saya. Saya sangat senang mendengar hal tersebut," petisi itu ya. "Karena artinya para supporter mengakui saya sudah bekerja keras di Indonesia," ucapnya. Kini polemik kontrak Sinteyong pun sudah mereda karena ia telah bertemu dengan Erick Thohir. Ketua Umum PSSI menegaskan bahwa ia tidak mencari pengganti Sinteyong, tapi kesepakatan awal yang terjadi masih akan menjadi penilaian PSSI apakah kontrak Sinteyong bakal diperpanjang atau tidak. Dan di sisi lain, Sinteyong juga membenarkan dirinya dilirik oleh negara lain. Akan tetapi, pelatih asal Korea Selatan ini tidak berpikir untuk meninggalkan timnas Indonesia dan tetap mematuhi kontraknya. Dan informasi yang terakhir. Ya, pencapaian timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar cukup membanggakan. Tim berjuluk skuad Garuda ini berhasil lolos ke babak 16 besar. Namun memang laju timnas Indonesia di Piala Asia 2023 harus terhenti. Skuad Garuda dihabisi 4 gol tanpa balas oleh timnas Australia pada 28 Januari 2024. Tetapi timnas Indonesia tetap mencetak sejarah. Dan untuk pertama kalinya skuad Garuda melaju ke babak gugur Piala Asia. Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 berkat menjadi tim peringkat terakhir atau keempat dalam ranking ketiga terbaik Piala Asia 2023. Ya, timnas Indonesia yang tergabung dalam grup D Piala Asia meraih satu kemenangan atas timnas Vietnam dengan 1-0 dan 2 kali kalah, 1-3 dari timnas Qatar dan timnas Jepang. Ya, mungkin saat ini kami belum menjadi level Asia, tapi kami masih mengejar ya. Saya sempat bicara dengan Ketua PSSI, kami jangan hanya fokus di AFF supaya Indonesia bisa punya mimpi yang lebih besar, kata Sinteyong. Ya memang saat ini masih belum meraih prestasi terbaik, tetapi kan sedikit demi sedikit kami pasti bisa berkembang lebih baik dan suatu saat bisa bersaing di level Asia, jelasnya lagi. Di alam terdekat, Sinteyong bakal memimpin timnas U23 di Piala Asia U23 2024 Qatar pada 15 April sampai 3 Mei nanti. Tim berjulukan Garuda Muda ini tergabung dalam grup A Piala Asia U23 2024 dengan timnas Qatar U23, timnas Australia U23 dan timnas Yordania U23. Sinteyong harus membawa timnas Indonesia U23 minimal lolos ke 8 besar Piala Asia U23 2024 jika ingin kontraknya diperpanjang 3 tahun lagi sampai tahun 2027.